Sehat. Sekarang bagaimana ini SK-SK pejabat surga itu bagaimana? Udah tersusun rapi? Ya mereka sama mereka lah, mana sama kita itu. Buktinya mereka adalah dapat SK, mereka sudah menjabat. Itu dulu Yesus diturunkan ke bumi, dipecat menjadi Tuhan atau diangkat menjadi Tuhan? Bukan dipecat, diutus. Kecil suaranya. Diutus. Halo. Siapa yang utus? Bapaknya, Yahweh. Oh Yahweh. Yang Tuhan yang mana? Semua mereka Tuhan kami, majikan kami. Oh, semua mereka Tuhan. Semua mereka majikan kami. Pangkat tertinggi Tuhan, siapa yang pangkat tertinggi? Tuhan tertinggi Yahweh. Tuhan tertinggi Yahweh. Yesus Tuhan keberapa? Tuhan kedua. Tuhan kedua. Tuhan ketiga siapa? Para malaikat. Para malaikat. Banyak kali Tuhan ya. Ya semua pejabat surga pasti Tuhan. Tuhan Siap. artinya maha suci, bertahta maha tinggi, maha ajaib. Siapa yang memegang keputusan? Bapa lah, Bapa Yahweh, Bapa. Sang Maha Pencipta. Hebat gue masak, profesor gue masak hebat ini. Salut. Ya, dengarkan dulu analogi saya ini ya. Ya silakan. Ya, pernah dengar Sisingamangaraja pahlawan Tanah Batak? Nggak usah menjelaskan sejarah begitulah. Nah, karena ini analoginya dari situ, logikanya dari situ. Oh iya. Dengarkan ya. Sisingamangaraja, dia raja tertinggi di Tanah Batak karena dia. Suaranya bisa digedein dikit nggak? Beda sama kemarin, ini kok kecil suaranya. Ya. Ya. Gini, gimana? Ya boleh. Sisingamangaraja menjadi raja tertinggi di Tanah Batak, membawahi para raja, karena dia adalah yang tersakti di antara para yang sakti. Nah, baru kita bawa ini dalam logika surga, ya kan? Yahweh menjadi raja tertinggi di semesta, karena Yahweh lah yang tersakti di semesta. Ya kan? Nah, udah. Sekarang kita bagaimana bahasa Alkitabnya? Yahweh menjadi Tuhan tertinggi karena dia adalah yang termahasakti atau yang terallah. Allah artinya maha sakti. Bisa bayangkan? Terbayang-bayang di mataku. Bilanglah, nggak sanggup. Sudah, lanjut. Terus terbayang-bayang sudah ini. Dah. Ya. Jadi kalau kenapa Yahweh mampu mencipta? Karena dia termaha sakti. Ya. Termaha ajaib. Di antara yang maha ajaib. Terusin dulu ya, aku telepon. Ya. Nah, jadi gitu dia. Jadi Allah atau Theos atau Elohim atau God atau dewa artinya sama dengan maha ajaib. Nah, jadi gini. Yahweh, kenapa dia bisa mencipta? Karena dia maha ajaib, dia memiliki kapasitas yang maha ajaib. Karena dia paling maha ajaib, mengantarkan dia menjadi Tuhan tertinggi atau raja tertinggi di semesta. Karena Tuhan itu artikan raja surga. Tuhan artinya raja surga. Udah? Nah, oke. Kalau raja dangdut masuk nggak? Bah, ini jangan dulu lari otakmu. Kan gini, raja dangdut wilayahnya kedangdutan. Makanya dia disebut raja dangdut. Berarti kekuasaannya di dalam kedangdutan. Kan gitu. Jadi Yahweh raja semesta, ya kan? Raja tertinggi ya, raja tertinggi, artinya membawahi para raja. Atau bahasa Bibelnya, Yahweh Tuhan tertinggi membawahi para Tuhan. Kan sumber waras.
keluarkan dulu Bang Zuma itu sama aku, biar kayaknya Iya, itu yang nanti aku kejar. sabar. Saya bertanya sudah saksi lagi gini. Gak termasuk Elohim. Tuh, Allah itu Allah, Dewa Molok, Theos, Enggak, Theos makanya gini. itu Dewa Bagaimana Molok. coba jelaskan logikanya. Bagaimana mungkin Allah SWT mencipta semesta? Coba jelaskan dulu ke saya. Jangan dulu ke situ. Kami nggak kenal Allah. Allah itu dewa, Jadi Dewa Molok. Namanya Theos. sembahan muslim apa? Saya tanya dari mana kata Allah itu ada nempel di Gak usah, bibelmu. oke, kita nggak usah pakai kata Allah. Makanya Simpan jabarkan dulu, aja biar pejabat jelas. surga, jangan kemana-mana. Gak usah dulu kita pakai ya, biar jelas. Oke, kita pakai kata dewa. Kita pakai kata dewa aja. Kata Ya Theos. dewa, kamu jabarkan dewa di surga. Bagaimana ceritanya itu? Jadi di semesta ini ada banyak dewa. Ya. Tapi, Siapa aja dewa itu ya, di semesta saya nggak tahu. ini? Tapi pokoknya yang pasti di semesta ini banyak dewa. Tapi para Nah, dewa termasuk yang di juga surga lah. Bandewa. Apa? Bandewa masuk juga dia. Siapa? Dewa 19 masuk juga. Dia termasuk dewa di semesta, tapi dia nggak dewa surga. Kalau Luga, Dia kan udah aku bilang, dengarkan dulu, janganlah pura-pura belum. Cara imunmu itu hanya di dalam ketidaktahuan sehingga kau kebal gitu. ya kan. Kekebalan Kalau itu saya tidak berkomunikasi, manusiawi. Bang, kalau saya berkomunikasi dengan orang yang tidak waras, saya harus tidak waras juga. Siapa bilang? Kenapa kau bilang gak waras? Di mana gak warasku? Di mana? Coba. Kamu baperan sih. Hah? Dijabarkan aja. Apa? Itu dewa-dewa. Nah, jadi gini, di semesta ini ada banyak dewa. Tetapi para dewa yang bertahta di surga lah yang kami anggap sebagai majikan kami atau Tuhan kami. Ya, hanya para dewa yang di surga lah yang kami anggap sebagai yang maha suci, yang bertahta maha tinggi, yang maha ajaib. Jadi Yahweh itu ialah menjadi raja tertinggi. Bang, mulutnya putus-putus. Jadi Yahweh lah dewa tertinggi di semesta. Nah, itu mulutnya sudah membesar. Ya lanjut. Yahweh lah dewa tertinggi di semesta. Artinya Yahweh lah maha ajaib tertinggi di semesta. Sehingga dia disebut Sang Maha Pencipta. Karena kemahajaibannya Yahweh lah, sehingga dia mampu mencipta. Tanpa kedewaan atau kemahajaiban yang dimilikinya, mustahil mencipta. Kedewaan, kemahajaiban yang dimilikinya lah, sehingga Yahweh mampu mencipta. Jadi, itu dia. Tapi dialah dewa tertinggi. Yesus termasuk juga dewa. Tapi enggak sedewa Yahweh. Tidak semahajaib Kalau Yahweh. Paulus dewa enggak? Termasuk juga Paulus. Paulus pernah menjadi dewa dalam catatan Bibel. Oh. Nah sekarang gimana? Masih dewa enggak? Ya, Jangan-jangan dia dipecat. dalam fakta Bibel, semua nabi kudus lulus menjadi dewa dan pejabat surga. Ini saya tanya Paulus ini pernah menjadi dewa. Berarti dia bukan dewa lagi. Dia karena gini, menurut fakta di Bibel, pengikut Kristus pun lulus menjadi Tuhan dan dewa di surga. Berarti sama dengan Luka, lulus dia. Si Luga kan masih di bumi, nggak ada buktinya. Nantilah kita lihat setelah kita nanti apa. Nanti kan apakah buktinya si Luga lulus menjadi dewa dan pejabat surga atau Tuhan, itu nanti. Karena itu hasil akhirnya yang menentukan. Karena hasil akhir tidak pernah bohong. Bagaimanapun dengan dongengnya si Anu, bagaimanapun dengan si Luga, kalau nanti dia nggak lulus menjadi Tuhan dan dewa di surga, maka dia pasti nabi palsu, nabi pembohong, nabi bejat. Gitu. Karena hasil akhir itu nggak pernah bohong, kawan. Jadi mau kayak manapun dongeng si Luga,
tentang bagaimana dia katanya dan begitu. Tunggu Oke, dulu. nggak apa-apa. Kamu mengatakan Luga berdongeng. Ya, karena gini, bagaimanapun itu nanti kan hasil akhir yang menentukan. Apakah misalnya kayak gini, aku begini dan begitu katanya kan. Nah, hasil akhir itulah nanti yang menimpulkan. Karena setiap nabi Itu kudus, Doraemon. setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah, Tuhan dewa, ataupun Tuhan dewa, atau Tuhan Allah, atau Tuhan Theos, atau Tuhan Elohim, atau Tuhan God, atau Lord God gitu. Gitu itu. Jadi hasil akhirnya yang menentukan apakah kita itu. Nah, kayak manapun nanti kayak ini, kayak lah ngomong gini dan gitu kan. Apakah saya benar? Nah, itu nanti kesimpulannya di akhir nanti. Apakah saya masuk surga atau tidak? Kalau masuk neraka berarti saya pembohong. Kalau saya masuk neraka berarti saya benar, kan gitu. Jadi siapa yang memberikan penilaian terakhir itu? Dialah satu-satunya hakim akhirat, yaitu manusia Yesus. Kalau Lucifer itu dewa apa? Lucifer, ya kan, dia malaikat. Malaikat itu kan termasuk dewa. Malaikat itu termasuk dewa. Artinya malaikat itu termasuk mahajaib. Itu pasti, nggak bisa. Tapi sekarang dia nggak lagi Tuhan, nggak lagi pejabat. Sampai sekarang dia si Lucifer. Nah, jadi Lucifer ini pernah menjadi Tuhan ya? Iyalah, sebelum dijatuhkan ke bumi. Jadi kan artinya bisa kan, sampai sekarang Lucifer tetap dewa. Ya oke lah, dia nggak lagi mau Tuhan. kau aja lah. Lucifer sekarang tetap dewa, tapi nggak lagi nggak Tuhan, nggak lagi pejabat surga, tapi dia dewa di dalam gua-gua gelap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mau nanya bentar nih yang bisa bang ya, izin bang ya. Silakan. Sama gue masak nih bang. Oke, Sebentar aja. silakan. Ya cocok ini. Ya, silakan. Ngomong apa pak? Pak gue masak. Bapak ngomong apa? Kau ngomong apa? Aku udah Ya. lupa apa aku ngomongkan. Ya udah pak, nanya itu aja pak ya. Makasih saya masak ya. Assalamualaikum ya buat kawan-kawan semua. Kau ngomong apa katanya? Berarti nggak ada kuping dia tadi ya? Kadang-kadang kau cerdas juga ya. Jadi kan gini loh, kan, nah, ada orang punya persepsi dewa itu negatif. Enggak, dewa itu ada dua bagian. Satu di dalam yang bertahta di surga, kemudian yang bertahta di luar surga. Jadi yang kami anggap sangat suci hanya para dewa yang di surga. Hanya para dewa yang di surga juga yang kami anggap bertahta yang tinggi. Nah, gitu. Hanya para dewa surga lah yang kami anggap yang ajaib gitu. Jadi Yesus gak usah dulu waktu di surga. Waktu Yesus di bumi, dia termasuk dewa. Kenapa? Karena terbukti dia Bang Gumasak. Hai, Gumasak. Ya. Sudah berapa lama mengalami gangguan pemikiran? Enggak pernah. Iya, jadi gini. Omong kosong Kan saya kan nanya Pak. adalah omong kosong kalau ada sesuatu satu oknum mengaku-ngaku sebagai sang maha pencipta, tapi dia enggak dewa. Gimana? Karena dewa artinya maha ajaib. Bayangkanlah. Kan bohong itu nona. Ada yang Itu mengaku-ngaku. dokter sumber waras nelpon tuh, angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Waalaikumsalam. Gumasa. Nah, tadi ngomong apa? Kayak dongeng gitu loh. Gak usah kita jauh-jauh membahas surga dan neraka, dosa manusia, nggak usah jauh-jauh. Kamu aja menjelaskan Tuhan kamu, itu aja belum nyambung di otak kami loh. Di rumah. Oke ya. Pas lagi baru aku apa? Ya, biji kapas. Selamat sore, biji kapas monitor.
Eh, Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini agama Muslim, Muslim. Iya, mau nyampaikan apa, Bang? Enggak, itu si siapa sih namanya? Yang gue masak ngomong. Iya, Masako, Bang. Itu kan katanya dewa. Nah, kalau dewinya di mana tuh kira-kira? Kalau Masako jangan dipercaya, Bang Royko aja dipercaya, Bang. Oke. Oke ya, Bang ya. Ya udah, makasih. Oke, Makasih. yup, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Masako, sekali lagi kau campurlah dulu dengan Royko ya. Tolong ya. Aku juga sebenarnya sakit kepala aku dengarnya, tapi ya maklumlah kalau lurus otakmu nggak akan nyembah manusia kau. Udah kak, biarin aja dia ada di sini. Kita dengerin aja dulu. Halo. Biar saya bicara dulu, saya host. Saya pengen dulu ngomong. Iya, nggak apa-apa. Ya, dari tadi saya belum ngomong. Masako, Masako. Silakan. Kabur. Kapankah kau waras? Kok itu jadi topiknya? Bukan. Gini lah. Ini Apa terbukti kau? kenapa kalian semua jadi gila itu aja nih. Apa kau bilang? Buktinya kalian gila semua gara-gara aku. Enggak, aku nggak gila kok. Aku masih waras. Sebentar. Aku masih menyembah yang berhak untuk disembah. Itu aja. Segala makhluk waras akan menyembah semua rajanya. Raja. Oh, Masako. Raja Siapa Majapahit Tuhan disembah kamu, juga Masako? enggak? Tuhanmu namanya siapa? Hanya yang raja lah yang layak disembah. Kalau ada yang menyembah yang enggak raja itu Sebentar Bang Rivaldi, aduh. Siap. Saya tanya sekarang Masako, yang disembah ini Tuhan atau raja? semua yang raja harus disembah. Raja Ya. dengan presiden sama nggak kedudukannya? Raja ya presiden ya sama aja logikanya. Berarti kau bisa nyembah presiden? Ya, menyembah pengertiannya mentaati peraturannya. Gigi kipas. Sejak kapan Iya. menyembah? Karena Berarti menyembah, Yesus kau sembah tidak? iyalah kami karena dia salah satu Tuhan, salah satu raja kami, maka kami harus sangat taat peraturannya. Karena raja adalah yang mentaati peraturan. Raja adalah satu oknum yang peraturannya harus ditaati. Kenapa ngomong saya jadi terbata-bata kau? Salah tingkah Jangan kau. terbata-bata. Salah tingkah Bukan. kau. Dengarkan baik-baik. Makhluk waras pasti mentaati rajanya. Oke, sekarang kau taati nggak perintah Yesus? Iyalah. Yesus ada nggak di Makanya perjanjian saya lama? Apa? Yesus ada nggak di perjanjian lama? Belum datang dari surga dia. Oh, jadi sebelum Yesus jadi Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Yesus kan salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Saya bertanya, sebelum Yesus jadi Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Bapaknya lah, Tuhan tertinggi. Oh, jadi bapaknya Tuhan. Tuhan tertinggi. Yesus Tuhan terendah. Tuhan terendah. Oke, Anak jadi bapaknya. berapa Tuhanmu, Masako? 1 miliar lebih. Wah, Jadi berapa Tuhanmu? semua pejabat surga pasti Tuhanku. Termasuk iblis. Iblis tidak ada di surga. Loh, tapi naga waktu berperang dia berperang di sorga. Itu kelak nanti pada saat zaman terakhir iblis Oke, akan berperang. berarti iblis juga masuk surgamu. Bukan, dia datang berperang ke surga. Jadi ketika kau Iblis- mati yang kau tengok ada perang di surgamu. Kelak di zaman akhir iblis dengarkan Oke, dulu, nggak usah kau tahu. jadi begini, Masako. Ya. Jadi kalau kau mati nanti, ya kan, di surgamu ada perang naga.
menjelang zaman akhir, menjelang akhir kiamat, udah menjelang. Dengarkan dulu, nggak usah kau merasa pintar, dengarkan dulu. Kau nampak kau bodoh tadi. Dengarkan ya. Karena nggak ada penjelasan, ya. Menjelang akhir kiamat, ya Nggak kan? perlu kau jelaskan. Royko, dengarkan dulu. Jadi kelak nanti ada perang Ya. naga di surga. Iya, Oh, Perang. jadi Dia kalian perang. nanti Perang kalian gini. bangkit ini, tunggu dulu, kalian bangkit ini, roh kalian yang bangkit atau ikut daging kalian? dia akan kembali seperti biasa. Mama, ada mas. Kenapa? Kembali sedia kala. Oh, jadi ikut tangan kakimu masih lengkap. Iya, lengkap. Nah, kira-kira nanti kalian di surga ini lihat perang naga. Kita nggak tahu. Tapi karena iblis itu adalah teroris surga, dia datang berperang untuk merebut surga. Oke, kira-kira dia perang ini pakai apa senjatanya? Kita nggak tahu. Tapi Pakai bambu runcing. dengarkan, jadi terjadilah perang antara pejabat surga dengan para Bagus. iblis. Wih, berarti iblis ini masuk ke surgamu juga rupanya ya? Dia datang berperang. Dia bisa masuk ke surga iblis. Emang di surga nggak ada pintu? Dia datang berperang. Iya, Di dalam surga mana? Begini loh, bukannya di surga nanti kalian enak-enak gitu loh, tidak ada lagi di situ Gini loh, peperangan, udah dengarkan damai. baik-baik. Apakah Kok di bisa dalam berperang surga? lagi? Apakah di dalam surga atau bukan? Tapi yang pasti para iblis itu yang pasti nggak masuk sampai ke pusat surganya. Wih, Dia ke hanya menyerang pusatnya. dari luar. Dia menyerang dari luar, ya. Oh, Iya, jadi karena kerajaan iblis ini nggak memiliki surga. Begini, Sehingga begini, mereka Nora. datang Ibu kota surga mengurus kali ya, itu. ibu kota surga kali ya. Nora, gini. Setelah perang di surga, Masako ini dia menjadi mempelai perempuan. Dia nikah nantinya. Makanya Masako nanti ini pakai sedo dia. Memahami itu, nggak sebodoh itu memahamimu. Udah, nah sekarang gini, yang harus kau tahu, cobalah kau di surga. baca Masako, Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai Itu pasca karena peperangan. perkawinan anak domba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, kira-kira Iya, anak domba ini terserah. menuju kepada siapa? Anak domba kepada siapa? Udah, Anak domba itu kan kepada siapa? Majas. Majas. Itu majas, maksudnya itu merujuk kepada Yesus. Itu majas. Jadi anak domba Jadi, merujuk nggak usah- kepada Yesus. Sebentar Masako, Ya. anak domba merujuk kepada Yesus. Ya, Nah, Itu pengantinnya artinya ini dialah- siapa? Pengantinnya siapa? pengantin itu ibaratnya semua jemaatnya. Jemaat Oh, jadi pengikut kalian Kristus. kawin nanti sama Yesus. Maksudnya harus kawin kawan, bukan begitu. Jangan, nggak usah gini. Yang harus kau tahu gini, ya kan? Allah Subhanahu itu tak ada di surga. Iya, itu harus kau pahami. Oke. Harus kau pahami ini. Aku harus Udah. pahami ya. Masa pemilik surga nggak ada di surga? Sebentar Rivaldi. Ya. Berarti begini, saya harus pahami bahwa Allah saya Emosi tidak ada juga di dengar surga. ini. Agak emosi saya, sumpah. Sekarang pertanyaan saya begini Mas Ako. Pertanyaan saya Jangan sama kamu. plesetkan Allah Subhanahu wa taala, tolong ya. Itu pelecehan namanya. Sebentar dulu. Hmm. Jadi begini Mas Ako, surga dengan neraka ini siapa yang menciptakan? Segala sesuatu ciptaan daripada Yahweh. Oke. Jadi sebelum surga diciptakan Yahweh-nya kemana? Sebelum surga diciptakan, dia itu sudah ada bersama Yahweh. Jadi duluan surga apa duluan Yahweh? Udah aku bilang, dia sendiri bersama-sama dengan Yahweh. Iya, surga Kalau itu berarti surga ini ada bersama-sama dengan Yahweh. Iya. Bolehkah surga disembah? Bolehkah surga disembah? Ya. Dia enggak, tidak.
Oh tidak. Oke. Jadi surga ini sekarang diisi oleh Yahweh, betul? Iya, beserta anak buahnya. Oh, beserta anak buahnya. Neraka ini siapa yang ngisi? Itu diisi oleh para hantu. Para iblis, para iblis, para iblis, para iblis. Tunggu dulu, ulangin dulu, tanya dulu, ulangin. Saya mau jadikan PT ini, enak ini. Jadi gini, hantu adalah penantang Tuhan. Atau hantu adalah penantang pejabat Oke, surga. sekarang hantu dengan setan sama nggak? Sama. Sama. Iblis dengan Karena hantu iblis sama juga. nggak? Apa? Sama. Jadi kira-kira jahatan hantu apa iblis? Kejahatan apa iblis? Karena gini kan, kalau hantu sama setan itu kan turunan dari iblis. Jadi iblis ini laki-laki atau perempuan? Itu Masako? 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 Apa jangan-jangan kau udah diambil iblis? Mas Ako dijawab, Mas Ako jangan begitulah. Oh, nggak ada sini. Masako? ya. Ya, iblis ini kira-kira dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Saya nggak tahu. Tapi kau bilang ada keturunannya. Jadi karena gini, menjadi iblis adalah pilihan. Oh, jadi iblis ini memilih untuk jahat. Iya. Dari mana kau tahu Masako? Dia ngomong sama kau? Iya kan Lucifer kan menantang sama Yahweh. Makanya Lucifer menjadi iblis. Dimasukkanlah dia ke dalam gua-gua gelap. Lucifer ini siapa? Ya Bintang ini. Timur. Lucifer Nora, bintang kan timur. bosnya Mas Ako, bosnya iblis. Udah. Nah, jadi gini. Bintang timur Sebentar dulu adalah Masako, saya tanya Ya, Lucifer ya. ini bintang timur. salah satu kelompok bintang timur. Oh, jadi waktu datang orang Majus melihat bintang timur itu merujuk kepada Yesus, berarti Yesus Lucifer. Gini dia, kita definisikan. Bintang timur adalah para anak buah Yahweh yang terdepan. Oh, berarti kalau Lucifer ini merujuk kepada Yesus, berarti Yesus anak Bukan. buahnya Yahweh dong. Yesus memang anak buah Yahweh, memang. Cuma Oh, Yesus, anak buahnya juga. ya, Yesus adalah anak buah daripada Yahweh, anak buah Bapa. Oh, Yesus anak adalah, buah. Jadi buah bisa jadi Tuhan. iyalah, semua pejabat surga pasti Tuhan. Mereka juga. Bukan pejabat negara, semua mereka pejabat negara. Nah, pejabat surga berarti kan malaikat-malaikatnya. Iya juga. Iya kan? Ya termasuk Nabi Kudus Itu bisa juga. jadi Tuhan. Semua pejabat surga adalah Tuhan. Semua pejabat negara adalah Tuhan. Jadi pejabat negara ini menteri apa bisa jadi presiden? Bukan semua pejabat. Presiden itu salah satu pejabat negara. Menteri juga pejabat negara. Udah? Gubernur juga pejabat negara. Jadi mereka terdefinisikan di dalam pejabat negara. Terus pejabat surga itu yaitu Yahweh, manusia Yesus, para malaikat surga, para nabi kudus. Kecil kan ada lagu itu. Kenapa kehilangan otak kok kan? Iyalah, saya kehilangan otak ketika berbicara sama orang yang tidak ada otak. Jadi gini loh, hanya pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Kalau Termasuk bukan Lucifer ya, pejabat termasuk surga. iblis ya. dulu dia termasuk, sekarang Coba sudah tanya, ada lagi. nggak pejabat di neraka? Karena Lucifer sudah dimasukkan ke Coba gua-gua gelap.
Kumasak ada nggak pejabat di neraka? Ada, itulah hantu. Wih, hantu. Hantu kan lawan kata hak Tuhan. Oh, Artinya hantu itu kan pelawan Tuhan. oh pejabat neraka juga banyak ya? Ada pejabat neraka ada gajinya nggak tuh ya? Kumasak. Pejabat neraka itu kira-kira gajinya per bulan berapa? Anggaran dari mana itu? Masak. Pergi dia. Udah, cukup. Cukup. Aneh. Cukup aneh. Terlalu. Cukup. Terlalu. Cukup, Rama. Ani. Kenapa kau melukai hatiku, Ani? Bukankah aku sudah berkata kepadamu, Ani, aku akan kembali kepadamu. Terlalu. Ani. Cukup ambil gitar dua ini, Ani. Kalau kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah, Ani. Cuman itu Bang Andi, astagfirullah Bang Andi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Weh, yang sehat lah dulu naik, woi. Ya Allah, ya Robbi. Ani. Terlalu. Kata Ani, cukup, Rama.